Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa kullahu lillah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li jalali wajhikal karim wa sultanikal qadim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna usiku wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Jamaah Jumat yang saya hormati, mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan tidak bosan-bosannya memaafkan dan mengampunkan segala bentuk kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka sekali lagi kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak jamaah untuk bersama-sama merenungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat kesehatan? Apakah itu nikmat kekuatan? Apakah itu nikmat kelapangan? Bahkan nikmat iman dan Islam. Namun di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada satu nikmat yang begitu mahal, namun tidak bisa diperjualbelikan. Begitu tinggi nilainya, tapi tidak sembarang orang mendapatkan. Nikmat yang kita maksudkan adalah nikmat pemikiran. Bahkan Islam dan iman kita capai lewat pemikiran. Kalaupun kita menjadi muslim tapi tidak dengan pemikiran, Islam kita hampa. Kalaupun kita beriman tapi tanpa pemikiran, maka iman kita kosong. Dan oleh karenanya maka segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala didasari dengan pemikiran. Sampai
Yang pertama-tama Allah wajibkan kepada hambanya itu adalah ilmu. Dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran. Beribadah tanpa ilmu tidak ada nilainya itu ibadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ketahuilah, berarti berpikirlah untuk kamu bisa mengetahui. Kalau kamu tidak berpikir, kamu tidak akan sampai ke sana. Ketahuilah annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'aqimis salat, maka tegakkanlah salat. Karena salat kunci ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemikiran ini Bapak dan saudaraku jangan disia-siakan. Coba-cobalah kita sejenak berpikir-pikir tentang siapa diri kita dan dari mana kita datang. Karena kalau kita sudah sadar siapa saya, siapa aku, dari mana aku, tentu kita yakin ada Tuhan kita. Di dalam ilmu tasawuf ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Karena pasti dia tahu bahwa saya tidak akan mungkin datang begitu saja, tercipta begitu saja. Tentu ada yang menciptakan kita. Yang tentunya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, sekalipun saya tidak tahu apakah hadisnya ini sahih, tetapi mungkin tidak sahih. Di situ disebutkan man tafakkara sa'atan at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sittina sabahan. Siapa yang berpikir-pikir sejenak lebih afdal daripada beribadah 60 tahun. Subhanallah. Duduk berpikir saja sejenak lebih mulia daripada beribadah 60 tahun. Berapa sih 60 tahun itu Bapak dan saudaraku? Tetapi kalau Anda beribadah tapi tidak tahu kepada siapa ibadah itu kita persembahkan, kan apa artinya ibadah yang kita lakukan itu? Dan kalau kita beribadah tapi tidak sesuai yang diperintahkan oleh yang kita hendak ibadahi, itu apa artinya ibadah yang kita lakukan? Maka wajarlah kalau berpikir sejenak itu lebih afdal daripada beribadah tanpa ilmu maksudnya. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran Bapak dan saudaraku, la'allakum tafakkarun, la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu berpikir, mudah-mudahan kamu mengerti. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Karena kalau kita belum mengenal Allah, bagaimana kita takut kepadanya? Kalau kita belum mengenal Allah, bagaimana kita syukur kepadanya? Makanya saya ajak bapak-bapak dan saudara-saudaraku merenungkan sebuah ayat atau dua buah ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am mazkura. Sesungguhnya manusia ini melewati satu fase, satu masa, satu waktu, satu keadaan
lam yakum syai'am mazkura, yang tidak bisa disebutkan sedikit pun. Apa itu, di mana itu, kapan itu? Maksudnya bapak-bapak dan saudara-saudaraku, sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita di mana ketika itu? Kalau ada yang berkata kita ada di bapak kita, di ibu kita, tapi ketika ibu kita dan bapak kita belum diciptakan, di mana kita ketika itu? Kei tasedding watu ero watun dek pi bapak tak dek pi mak tak. Kegaki kira-kira watu ero. Lam yakum syai'am mazkura, dek maka dirampe. Tidak bisa disebut sedikit pun apa, gimana, kapan, dan bagaimana. Lalu Tuhan mengatakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari dua jenis cairan yang bercampur. Dua jenis cairan yang bercampur, yaitu cairan dari bapak kita dan cairan dari ibu kita, sperma dan ovum, yang dicampur oleh Allah ketika terjadi hubungan kelamin antara bapak dan ibu kita. Dan yang ada pada waktu itu hanyalah cairan, tidak lebih daripada cairan yang kental, yang menjijikkan, yang kotor dalam pandangan pemikiran yang sehat. Subhanallahil azim. Lalu dua jenis cairan ini dicampurkan oleh Allah. Amsyajin nabtalihi. Kenapa? Karena kami akan menguji nanti hambaku kalau dia sudah sempurna. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, andai kata manusia ini menggunakan akal pikirannya dengan baik, tidak ada seekor pun manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang melupakan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Andai kata orang-orang ini mau berpikir tentang dirinya sendiri. Kami menciptakan manusia dari sana, cairan yang bercampur. Tapi itu sudah dekat-dekat kepada penciptaan manusia. Tapi ketika bapak kita, ibu kita belum lahir, nenek kita dan kakek kita belum ada, di mana kita ketika itu? Allah Subhanahu wa taala dengan rinci berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kami sesungguhnya, kata Tuhan, majeppu iya upan caji wirupa tawe pole alusu engkeriawana tanai. Kita berada di bawah tanah ketika itu dan kita belum bisa disebutkan sebagai apa. Nanti dengan kuasa Allah tumbuh-tumbuhan mengisap zat-zat yang ada di bawah lapisan tanah, akhirnya naik di batang, keluar di pucuk, menjadi bunga yang mekar, kemudian mulailah keluar biji yang kecil. Dan akhirnya berkembang sampai matang. Dan itulah yang dipetik oleh manusia dimakan. Ia naruh pada diandre, ase umpamanya, warele umpamanya, kacang-kacangan umpamanya, itulah yang kita makan. Nanti di dalam rongga kita ketika makanan itu masuk, barulah malaikat beraksi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, zat-zat itu dibagi. Ada ke tulang, ada ke daging, ada ke darah, ada ke kulit, ada ke bulu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebagian kecil disisipkan untuk disimpan di pangkal-pangkal tulang rusuk perempuan dan di celah-celah tulang punggul laki-laki. Itulah dia mani, itulah dia sperma, itulah dia ovum.
Siapa yang memproses buah-buahan yang masuk di dalam rongga kita sampai ada disisipkan seperti itu untuk untuk bahan penciptakan manusia sebentar lagi. Oleh karenanya Bapak dan saudaraku, Tuhan berfirman di ayat yang lain, ya. Tuhan berfirman dengan firman-Nya yang berbunyi, ya, bahwa manusia ini sungguh-sungguh melupakan nikmat Tuhan. Kenapa dikatakan sungguh-sungguh melupakan nikmat Tuhan? Karena dia tidak pernah berpikir-pikir tentang dirinya, bahwa kita ini berasal dari sini, kemudian diciptakan berubah seperti ini, dan berubah lagi seperti ini, dan berubah lagi seperti ini. Kemudian terciptalah sesosok janin yang kecil yang berada di dalam rahim seorang perempuan. Dan tidak ada secuil pun campur tangan bapak dan ibu kita di dalam penciptaan manusia di dalam rahim. Dek gaga de sisa-sisang angka pakulenna tomatohai rian cajigenna anak di lalenna parimananna ma. Kita hanya menunggu dengan cemasnya mas harap, mudah-mudahan anak kami lahir dengan sehat, mudah-mudahan anak kami melahir dengan sempurna. Siapa tahu lahir sebagai kucing, anjing dan sebagainya, nauzubillah. Itulah kita. Sekedar itu. Sampai Tuhan mengatakan, kutilal insanu ma akfara. Alangkah celakanya manusia ini, kenapa mereka sampai lupa sebegitu rupa? Cilaka parupa to mina makoraja atak kalufangenna. Kutilal insan ma akfara. Cilaka pahamenan rupa tawen makuega manihatak kalufana. Min ayyi syai'in khalaqa. Ni semua jarwalena boleh kegay nang kaman caji tahu. Dari mana kita ini? Min nutfatin khalaqa. Kita diciptakan oleh Allah dari nutfah, dari cairan, dari mani. Fakat darahu, lalu Tuhan menyusun kita. Tuhan menyusun kita, rangka-rangka kita, ruas-ruas tulang kita. Kemudian wasawwarakum fa ahsana suwarakum, lalu Tuhan memberi rupa kepada kamu dan menjadikan rupa kamu begitu indah dan begitu menarik. Subhanallahil adzim. Adakah pernah timbul dalam perasaan kita, bapak-bapak dan saudara-saudaraku, kalau wajah kita ini mau dirubah sedikit? Pernahkah timbul seperti itu kalau mata kita dikasih naik sedikit, hidung kita dikasih turun sedikit? Tidak pernah terbetik satupun perasaan ingin merubah ciptaan Allah, karena ciptaan Allah itu sudah merupakan ciptaan kunci yang tidak bisa lagi dirubah-rubah. Kesempurnaannya sudah begitu hebat. Kutilal insanu ma akfara, silaka fanulena takalu parufatau. Tadi Pak secara rinci, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya menciptakan manusia itu dari halusan-halusan yang ada di bawah tanah, zat-zat halus yang ada di bawah tanah. Kemudian naik melalui pohon, akar-akar pohon, kemudian batang pohon, kemudian dahan-dahan pohon dan keluar menjadi buah. Kemudian buah itu dimakan oleh bapak dan ibu kita. Dan disaringlah di dalam tubuh kita oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disisipkanlah setitik demi setitik persiapan untuk penciptaan manusia, yaitu sperma dan ovum. Lalu apa kata Tuhan? Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saya menciptakan tadi zat-zat yang ada itu berubah menjadi nutfatan, mani. Fi qararin makin, yang kami simpan di dalam tempat yang aman, yaitu rahim ibu kita.
Summa khalaqna nutfata alaqah. Kemudian kami robah nutfah itu, mani yang sudah dicampur itu menjadi darah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian kami merubah darah itu menjadi gumpalan daging. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian sebahagian dari daging itu kami rubah menjadi tulang-tulang yang keras. Fakasawnal idhama lahman. Kemudian tulang-tulang yang keras itu kami susun dan kami bungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhara. Kemudian kami menciptakan dia bukan lagi daging, bukan lagi tulang, bukan lagi darah, bukan lagi apa lain-lain semuanya, tapi sesosok janin yang sempurna di dalam rahim ibu. Siapa yang menciptakan bapak dan saudaraku? Allah Subhanahu wa taala. Bukan bapak kita, bukan ibu kita. Bapak dan ibu kita kadang-kadang melakukan hubungan kelamin hanya karena desakan nafsu, tidak berpikir kalau sebentar akan lahir anak. Makanya kadang-kadang ada lahir anak tidak disengaja oleh bapak dan ibunya. Subhanallahil azim. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita, ini yang kita lupakan. Iya kalau tak lupai nama kuko tuta lama berjama na yero pancajengi mopiki. Subhanallahil azim. Setelah itu bapak dan ibu jadilah kita di dalam rahim. Tepuni mancaji set ditahu dilalena babuana tomatuata eloke mesu iga musahaiki. Siapa yang keluarkan kita? Kalaulah ada yang berkata ada bidan, ada dokter. Kelahiran seperti itu Pak, dengan istilah sesar atau dibedah, itu kelahiran tidak normal. Tapi kelahiran normal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saluran yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sesosok janin keluar dari perut ibu melalui lubang yang sangat sempit. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summas sabila yassara. Tetapi saya yang mudahkan cara keluarnya. Keluar dengan mudah, bapak selamat, ibu selamat, janin selamat. Kalau ada yang berkata kenapa ada yang dioperasi di sana mati ibunya, atau di sesar mati anaknya, itu sampel Pak, itu contoh Pak, satu pemikiran. Kalau Allah membiarkan kamu, begitulah jadinya, begitulah akibatnya. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, summas sabila yassara, kami mudahkan dia keluar. Dan apa yang kita lakukan ketika kita keluar bapak dan ibu? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Pangalla ta'ala pasuko pole ribabuana mak mude gagamis secewa sewu. Tidak ada yang kamu tahu Pak, tidak ada yang kita tahu. Ngea saja yang kita lakukan. Kayaknya lebih pintar anak kambing daripada kita manusia. Anak kambing begitu dia kering, dia sudah tahu mencari di mana puting susu ibunya. Tapi kita manusia, kalau tidak diangkat, tidak dibimbing ke sana, dia tidak akan tahu. Bahkan dipaksakan menganga untuk dimasukkan air susu ibu ke dalam mulutnya. Tapi kambing-kambing yang sudah tadi lahir dan kering sudah tahu itu. Sepertinya lebih pintar kambing daripada kita. Itulah kita manusia. Itulah kita yang kurang ajar, itulah yang kita yang bajingan sekarang itu. Kok melupakan Allah yang menciptakan kita? Subhanallahil azim. Wajar sekali Pak, wajar sekali kalau neraka jahanam dipenuhi oleh manusia. Lahum qulubun la yafqaluna biha, karena mereka yang tidak pernah berpikir. Walahum ayunun la yubsiruna biha, matanya tidak digunakan untuk mempelajari bukti-bukti kesuasaan Tuhan, dan telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, tidak lebih daripada binatang ternak. Subhanallah.
to de na pikiri diawani Allah kolok piarai balhum adal maka dia fungal tal ya kepa diawani Allah kolok piarai diawali yang nyarangi diawani sapi diawani bembe diawani dimbalae aga pale bawi biawa musang subhanallahil azim. Kita manusia digolongkan dengan biaya musang dan sebagainya, nauzubillahi min dzalik. Padahal kita adalah makhluk yang paling sempurna. Mari bapak-bapakku berpikir sedikit supaya kita ini mengenang apa namanya nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan berpikir insya Allah kita akan terpanggil sendiri, tanpa didesak, tanpa dipaksa, tanpa diancam. Kita akan mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah yang menciptakan kita sebagaimana yang dikehendaki dan yang diperintahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah kesadaran kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Melengkapi khutbah kita yang pertama, sebenarnya sangat perlu untuk kita merenungkan ayat-ayat tambahan yang akan kita jadikan pelengkap daripada khutbah yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Maka difirman Allah Ta'ala suruh saya menan rupa tahu na pikir-pikir. Ajaklah manusia itu sejenak berpikir. Apa yang mau dipikir? Ila ta'amihi, apa saja yang mereka makan. Semua yang kita makan itu sumbernya dari tanah. Semua yang kita makan itu dari tumbuh-tumbuhan yang ada beraneka macam jenis dan sifatnya. Tetapi bagaimana tumbuhnya buah-buahan, biji-bijian dan sebagainya yang disebutkan di dalam Al-Quran, di mana kita disuruh berpikir dari mana kamu bisa hidup. Hidup kita dengan makan. Ini lahiriahnya, Pak. Tuhan mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami, suruhlah manusia itu pikir-pikir apa yang dia makan sehari-hari. Jangan tahunya makan saja, makan berak, makan berak, makan berak, tidak pernah menyadari siapa yang menciptakan makanan itu. Dan bagaimana seandainya berak kita tersumbat, tidak akan keluar. Tetapi siapa yang membuat lubang itu mudah dilalui kotoran kita. Itu saja. Tetapi di dalam ayat ini ada beberapa yang Tuhan sudah pikirkan. Falyanzuril insanu ila ta'ami, suruh sayro rupa tawe pikir-pikir anunan rewe. Anna sababnal ma'a sabba. Pertama, hujan turun dari langit. Siapa yang menciptakan hujan? Adakah seorang insinyur yang berani menepuk dada saya pencipta hujan? Subhanallahiladzim. Na puaca cana sek dia tahu dek no lemek busi teti uai. Tidak bisa menciptakan setetes air, apalagi air hujan yang lebat. Tapi maka dia pengelatan iya tupa turung ibosie. Anna sababnal ma'a sabban, iya tupa turunga kobosi.
Kemudian dengan hujan itu summa syaqaqnal arda syaqqa, tanah-tanah yang tandus yang tadi kering tidak bisa dimanfaatkan, tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh, menjadi subur, menjadi hidup kembali. Fa ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan melalui turunnya hujan di permukaan tanah itu habban, biji-bijian, wa inaban dan anggur, wa qadban dan sayur-sayuran, Masya Allah, wa zaitunan dan zaitun, pohon zaitun, wa nakhlan dan kurma, wahadaika gulban dan banyak kebun-kebun yang banyak tanam-tanaman di dalamnya, wa fakihatan wa abban, sayalah yang menciptakan berjenis-jenis buah-buahan yang bermacam-macam rasa dan khasiatnya. Bahkan bukan itu saja, tapi Tuhan mengatakan wa abban, saya juga menumbuhkan rumput-rumput. Betul kita tidak makan rumput, tetapi binatang-binatang kita perlu rumput. Allah siapkan rumput. Lalu Tuhan mengatakan mata allakum wali an'amikum, semua itu untuk kamu dan binatang ternak kamu. Masya Allah, bagaimana besar nikmat Tuhan kepada kita yang oleh manusia, subhanallahil azim, kok sampai dilupakan itu semua. Bapak dan saudaraku, 5 kali saja sehari semalam kita dibujuk, diajak untuk datang di masjid, kok susahnya kita salat berjamaah. Nauzubillahi min dzalik. Mau masuk surga lewat mana bapakku yang saya hormati? Sadar-sadarlah kita bapak-bapak dan saudara. Tidak ada yang datang sama kita kalau bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baru dalam tubuh kita sendiri Tuhan berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu saja begitu banyak nikmat yang Tuhan ciptakan, tapi kenapa kamu tidak pernah sadar? Siapa yang membuat mata kalian melihat? Siapa yang membuat telinga kalian mendengar? Siapa membuat lidah kalian bisa mencicipi dan membeda-bedakan rasa macam-macam jenis makanan? Semua itu ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyembah Allah begitu susah? Kenapa sujud 5 kali sehari semalam saja begitu berat? Padahal pemberian Allah sebiji mata saja ini berapa nilainya seandainya ada yang mau beli mata kita. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudaraku, nasihat yang bermanfaat ini akan menjadi pemikiran untuk kita semua, sehingga kita menjadi manusia yang patuh, manusia yang beristighfar, manusia yang tobat, dan manusia yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak jemu-jemunya beribadah kepadanya. Betapapun berat tiap ibadah yang diwajibkan kepada kita semua itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.